Hindia Belanda awal abad ke-20. Belanda memperlakukan politik etis. Ada 3 poin dalam kebijakan ini: edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Poin pertama yang kami sebutkan tadi ternyata memberikan pengaruh yang besar dalam sejarah Indonesia. Kebijakan edukasi ini kemudian menciptakan kelas terdidik baru dari kalangan penduduk pribumi. Meskipun kuantitas dari mereka sangat kecil dibandingkan keseluruhan masyarakat Hindia Belanda, tapi jumlah ini ternyata cukup untuk meletakkan benih-benih nasionalisme di Indonesia. Para kaum terdidik ini kemudian sadar bahwa perjuangan dengan senjata dan fisik ternyata tidak mampu untuk membuat mereka keluar dari penjajahan. Sejarah telah membuktikan perlawanan demi perlawanan yang dilakukan melawan Belanda hanya berakhir dengan kekalahan demi kekalahan. Mereka memilih cara yang dianggap lebih modern, yaitu dengan berserikat. Dengan cara ini, mereka yakin akan memberikan pukulan telak kepada pemerintah kolonial. Ide-ide tentang ini digambarkan oleh Pramudia Anantatur dengan sangat bagus sekali dalam berbagai novel-novelnya yang menjadi klasik. Kamu harus membacanya. Maka mulai bermunculanlah lusinan organisasi yang mendapatkan simpati oleh kalangan masyarakat pribumi. Namun, di sisi lain, membuat was-was pemerintah kolonial. Pertama-tama, kami mengutip pendapat Ben Anderson bahwa nation adalah konsep yang sama sekali baru. Lebih lanjut, konsepsi Indonesia lebih baru lagi. Ia baru berumur sekitar 100-an tahun. Dan nama Indonesia sendiri muncul pada pertengahan abad ke-19 oleh James Richardson Logan dan Simon Windsor Earl. Para aktivis zaman pergerakan mulai menggunakan kata Indonesia untuk merujuk tanah yang mereka perjuangkan sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap sistem administrasi yang telah mapan pada saat itu, yang bernama Hindia Belanda. Nah, dalam video kami sebelumnya, kami telah membicarakan tentang akar-akar nasionalisme Indonesia. Silahkan nanti bisa dicek di pembahasan kami sebelumnya. Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini, kami kembali akan membahas mengenai hal itu. Kali ini mengenai Sumpah Pemuda. Ya, dalam pelajaran sejarah, pada saat geliat pergerakan kebangsaan yang diwarnai oleh lusinan organisasi dan pemikiran revolusionernya, kita mengetahui bahwa pada saat itulah secara sadar para pemuda mendeklarasikan bahwa mereka bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu Indonesia. Sebagai sebuah komunitas yang dibayangkan karena tidak mungkin setiap orang pernah bahkan mengetahui seluruh anggota dari komunitas ini. Karena berasal dari berbagai latar belakang itu, bermunculanlah organisasi-organisasi yang mewakili kepentingan masing-masing. Ada yang berbasis agama, kedaerahan, dan paham-paham yang sedang populer saat itu. Pada Kongres Pemuda tahun 1928, kemudian tercetus ide untuk menyatukan berbagai kelompok tersebut untuk memperjuangkan tujuan yang sama, yaitu Indonesia. Maka hasil dari kongres itu, para pemuda mendeklarasikan sumpah yang
terkenal, yaitu Sumpah Pemuda, berbangsa, berbahasa, dan bertanah air yang satu, Indonesia. Mereka tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan bangsanya masing-masing, melainkan berjuang untuk satu konsepsi bernama Indonesia. Dari apa yang telah kita bicarakan mengenai Sumpah Pemuda tadi, terdapat kata kunci yang dapat digarisbawahi, yakninya pemuda dan terdidik. Dua kelompok inilah yang menginisiasi Sumpah Pemuda pada 1928. Para pemuda yang mendapatkan sentuhan pendidikan Eropa mulailah berkenalan dengan gagasan kemerdekaan bagi Indonesia. Kita bisa melihat pemuda-pemuda yang aktif dalam masa pergerakan itu rata-rata usianya masih di bawah 30 tahun. Dan yang menjadi catatan pentingnya adalah jumlah mereka sangat kecil. Sekelompok pemuda terdidik inilah yang kemudian memikirkan dan memperjuangkan untuk mendirikan sebuah bangsa yang besar bernama Indonesia ini. Artinya dalam usia muda itu mereka telah memiliki pemikiran yang besar, memerdekakan suatu kawasan yang luas terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya yang selama ini telah dijajah selama ratusan tahun oleh bangsa asing dan mengintegrasikannya menjadi suatu bangsa Indonesia. Indonesia dekade kedua abad 21, yaitu hari ini. Indonesia telah memiliki kalangan pemuda terdidik dengan jumlah yang besar. Mereka mengenyam pendidikan formal dari tingkat sarjana, bahkan hingga doktor. Ribuan dari mereka berangkat ke luar negeri untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas terkemuka di dunia. Pemerintah pun telah menyediakan miliaran rupiah untuk beasiswa kepada putra-putri terbaik. Bahkan kita sering melihat berita anak-anak muda yang berhasil mendapatkan gelar akademik doktor sebelum usia 30 tahun. Ya, zaman modern ini para pemuda tidak lagi diwajibkan untuk berjuang memerdekakan suatu bangsa, tetapi lebih kepada mengisi kemerdekaan bangsa tersebut. Dalam kata lain, kini para pemuda diwajibkan untuk memerdekakan masyarakat suatu bangsa dari jeratan kemiskinan. Kisah pilu pembangunan yang tidak merata biarkanlah hanya menjadi masa lalu dan menjadi suatu refleksi bagi kita bersama. Hari ini dan masa depan adalah tentang bagaimana untuk membuat kesejahteraan menyentuh setiap anggota dari komunitas yang terbayang ini. Dalam hal ini, nasionalisme dapat dipandang dalam konteks masa depan. Bagaimana rasa cinta terhadap tanah air dalam level ini dimaknai sebagai suatu common project bersama untuk menghadirkan kesejahteraan seluruh negeri. Semua orang dalam komunitas ini diundang untuk hadir dan berpartisipasi. Pemuda memiliki porsi yang sangat besar di dalamnya. Pemuda-pemuda inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet suatu bangsa. Dengan mengasah pemikiran dan latihan kepemimpinan, maka seharusnya mereka akan menjadi ujung tombak dalam mencapai generasi emas Indonesia. Kita menantikan setelah 100 tahun para pemuda akan memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa ini. Jika 100 tahun lalu mereka bermimpi untuk mendirikan
suatu bangsa bernama Indonesia dan mereka berhasil. Mereka berhasil melakukannya 20 tahun kemudian. Maka kini bangsa itu harus menjadi bangsa yang besar. Jalan untuk itu telah bisa dimulai dari sekarang. Setiap anggota kelompok komunitas ini memiliki perannya masing-masing. Maka kita harus mengambil peran itu, sekecil apapun itu, mulai dari hari ini juga.